Aksara lontera juga kerap ditemukan dalam teks-teks Islami yang mencakup, namun tidak terbatas pada hikayat, panduan doa, azimat, tafsir, serta Alkitab hukum-hukum Islam. Naskah semacam ini hampir selalu ditulis dengan campuran abjad Jawi untuk istilah Arab atau Melayu. Jenis teks ini juga merupakan penggunaan aksara lontera yang bertahan paling lama dan masih diproduksi, namun dalam jumlah yang terbatas hingga awal abad 21 Masehi. Salah satu lembaga yang kerap memproduksi materi beraksara lontera di Indonesia pasca kemerdekaan adalah Pesantren Asadiyah di Sengkang, yang mempublikasikan berbagai teks Islami dengan bahasa Bugis dan aksara lontera cetak sejak pertengahan abad 20 Masehi. Namun memasuki abad 21 Masehi, kualitas cetakan dan jumlah publikasi beraksara lontera di Sulawesi Selatan kian menurun. Hampir tidak ada buku baru yang disusun dalam aksara lontera, dan bahkan buku lama yang beraksara lontera seringkali dicetak ulang dengan ahli aksara Latin yang menggantikan aksara lontera sepenuhnya. Dari sisi penulisan, aksara lontera tradisional tidak mengenal spasi antara kata atau pemenggalan teks yang konsisten. Naskah beraksara lontera kerap memiliki banyak kerancuan kata yang seringkali hanya dapat dibedakan melalui konteks. Pembacaan teks lontera memerlukan pemahaman awal yang memadai mengenai bahasa dan isi naskah yang bersangkutan untuk dapat membaca teksnya dengan lancar. Kerancuan ini dapat dianalogikan dengan penggunaan huruf Arab gundul. Pembaca yang bahasa ibunya memakai huruf Arab secara intuitif paham vokal mana yang pantas digunakan dalam konteks kalimat yang bersangkutan, sehingga penanda vokal tidak diperlukan dalam teks standar sehari-hari. Namun begitu, kadang konteks sekalipun tidak memadai untuk mengungkap cara-cara kalimat yang rujukannya tidak diketahui oleh pembaca. Di masa sekarang ini, tidak sedikit generasi muda yang mau mempelajari bahkan ingin memperdalam pengetahuannya tentang budaya lokal. Salah satunya adalah Abdi Mahesa yang mengaku dengan mempelajari budaya lokal, khususnya aksara lontera, banyak gambaran-gambaran kebudayaan secara historis yang bisa ia peroleh. Saya di sini berperan sebagai anak muda dan juga seorang generasi yang terpelajar. Tentu yang menjadi suatu hal yang menjadi tuntutan utama adalah karya. Dan karya yang bisa saya hasilkan dan yang bisa saya perlihatkan atau yang bisa saya inspirasikan kepada teman-teman itu adalah karya pengetahuan. Yang dimana pengetahuan itu salah satu objek dan topiknya itu melalui naskah-naskah atau lontara. Dan di dalam lontara itu saya melihat ada banyak informasi, edukasi, dan juga gambaran-gambaran kebudayaan secara historis dari banyaknya sumber-sumber lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian naskah yang paling banyak yang kita lihat hari ini adalah naskah-naskah yang berceritakan tentang heroisme, berceritakan tentang perjuangan dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh raja-raja atau tokoh-tokoh dalam mempertahankan kerajaannya karena dilandasi oleh siri. Hal itulah yang saya lihat bahwa ada sebuah rekaman historis yang perlu dibangun hari ini, dan rekaman itu tentu menjadi refleksi atau menjadi sebuah inspirasi bagi anak muda, utamanya generasi saya, bagaimana menginternalisasi dan mengaktualisasikan kembali gambaran-gambaran melalui nilai-nilai yang ditransformasi dalam konteks budaya pada hari ini. Di era teknologi saat ini, Abdi melihat nilai-nilai budaya sekarang ini sudah jarang ditemukan pada tindakan maupun pemikiran anak muda. Mahasiswa angkatan 2016 di Universitas Hasanuddin ini juga baru-baru menyelesaikan tugas akhirnya dengan mengambil tema Ilaga Ligo yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia. Abdi mengaku menyelesaikan satu periode Laga Ligo selama 1 tahun 5 bulan dengan melakukan riset ke beberapa tempat yang masih merawat pengabdian Laga Ligo. Alhamdulillah baru-baru ini berhasil menyelesaikan tugas akhir yang dimana objek dan topiknya itu Laga Ligo.
yang topiknya itu Lagaligo, dan saya temukan ada salah satu episode yang memiliki unsur Islam di dalamnya, yaitu episode Ta'gilina Sinapatie. Seperti kita tahu bersama bahwa Lagaligo ini adalah karya sastra pra-Islam yang merupakan sebuah kitab suci orang-orang Bugis sebelum mengenal Islam. Lalu saya melihat bahwa ada salah satu episode yang dijadikan oleh pendakwa Damu Balik untuk mentransformasi nilai-nilai Islam melalui karya sastra. Karena kita tahu bahwa sastra ini mengandung unsur mitologis dan kosmologi orang-orang Bugis yang melihat bahwa dunia ini dikuasai dan diatur oleh entitas yang bersifat politeis atau dewa-dewa. Lalu disitulah saya lihat ada perkembangan yang hadir di mana sastra ini memiliki fungsi untuk mentransformasi, mentransfer dan juga menyampaikan pesan tentang adanya ajaran Islam secara akomodatif dan persuasif yang disampaikan melalui media sastra. Di masa sekarang ini, budaya lokal semakin tergerus oleh budaya luar. Melihat hal tersebut, Abdi menuturkan justru budaya lokal yang kita punya saat ini sangat banyak menyimpan rahasia di mana jika diteliti atau dipelajari lebih mendalam akan menghasilkan nilai-nilai historis yang luar biasa. Harapan saya sebagai anak muda bahwa harapan saya sebagai anak muda kita tidak boleh memelihara sebuah gengsi terhadap kebudayaan kita, karena di dalam kebudayaan kita itu menyimpan banyak rahasia-rahasia, menyimpan banyak imajinasi dan kejutan-kejutan yang menanti kita untuk kita teliti dan kita rekonstruksi. Dan utamanya di sini adalah bagaimana membangun mental-mental atau karakter-karakter yang percaya bahwa kebudayaan ini menjadi tren hari ini. Jadi saya melihat bahwa perlu ditransformasi packagingnya atau trennya supaya geliat kebudayaan baik dalam bentuk industri kreatif maupun dalam bentuk kreativitas itu bisa dibangun hari ini. Dan saya pikir bahwa hari ini banyak teman-teman yang mulai bergerak, utamanya di bidang industri kreatif. Namun yang paling penting dan yang paling utama juga adalah sumber-sumber kebudayaan itu yang perlu dihadirkan supaya kita bisa membangun kembali, melahirkan kembali, memposisikan kembali dan merekonstruksi atau memperlihatkan eksistensi dan juga identitas kita secara kekinian, secara realitas hari ini, agar supaya bahwa nilai budaya yang kita ini perlihatkan memiliki daya saing dan juga memiliki sebuah daya tarik atau potensi secara milenial atau potensi secara nilai untuk kita kembangkan di masa yang akan datang. Rita metta